Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Januar Eko Prasetyo sebagai dosen pengampu pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait materi analisis dan pelaporan keuangan. Mungkin untuk anggota kelompoknya akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama dari saya, Jekonia Karlen dengan NIM akhir 105. Saya Anggita Masya Amalia Sari dengan NIM 115. Saya Selina Tasya dengan NIM 119. Oke, mungkin yang pertama, kami akan ada beberapa poin cakupan materi yang akan kami presentasikan di materi kali ini. Itu ada 5 poin utama cakupan materi, yaitu yang pertama analisis dan pelaporan keuangan, lingkungan pelaporan keuangan, IFRS, GAAP, dan Fair Value Accounting. Yang pertama, materi terkait analisis dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan statutoris adalah bagian penting dari proses pelaporan keuangan. Selain laporan tahunan, terdapat 3 kategori utama laporan yang perlu dianalisis, yaitu yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan yang resmi adalah Form 10K, yang wajib diserahkan ke SEC oleh perusahaan publik. Laporan ini lebih lengkap dibandingkan laporan tahunan biasa. Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan Form 10Q setiap kuartal untuk memberikan informasi keuangan terkini. Yang kedua yaitu pengumuman laba. Karena adanya jeda waktu antara penyusunan dan audit laporan keuangan, perusahaan biasanya merilis ringkasan informasi keuangan melalui pengumuman laba sebelum laporan penuh tersedia. Pengumuman ini mempengaruhi harga saham lebih cepat dibandingkan laporan keuangan lengkap. Dan yang ketiga adalah laporan statutory lainnya, yaitu yang perusahaan tetap wajib untuk menyerahkan berbagai laporan ke SEC. Contohnya seperti proxy statement atau laporan yang dikirim kepada pemegang saham sebelum rapat tahunan, Form 8K, laporan untuk menginformasikan kejadian luar biasa seperti pergantian auditor, dan prospektus atau laporan yang menyertai penerbitan saham baru. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor penting dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama meliputi musim atau seasonality, yang dimana beberapa industri itu memiliki pendapatan di masing-masing kuartal yang berbeda. Contohnya ketika di industri seperti retail, yang dimana dia sebagian besar memperoleh pendapatannya itu di kuartal keempat. Sehingga perbandingan antar kuartal itu perlu memperhitungkan faktor musiman. Jadi ketika kita dalam menganalisis laporan keuangan, khususnya ketika kita membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, kita tidak bisa memukul rata ketika melihat laporan per kuartalnya. Karena masing-masing industri, mereka memiliki pemasukan yang berbeda di masing-masing kuartalnya. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian akhir tahun, yang dimana perusahaan biasanya sering melakukan penyesuaian besar di kuartal terakhir, seperti penghapusan persediaan, yang paling umum dilakukan oleh perusahaan, sehingga data kuartalan bisa kurang akurat untuk analisis jangka panjang. Yang selanjutnya, laporan laba pro forma. Dalam pengumuman laba, perusahaan sering menyoroti laba pro forma, yang menyesuaikan laba GAAP, dengan mengeluarkan item sementara seperti biaya restrukturisasi, kompensasi saham, dan penghapusan aset. Tujuannya adalah memberikan gambaran laba inti yang lebih stabil dari tahun ke tahun. Namun terdapat risiko bahwa informasi penting tentang keputusan manajemen yang buruk dihilangkan. Nah, selanjutnya itu kualitas informasi akuntansi. Biasanya kita sebagai pihak eksternal maupun internal, kita jelas mengharapkan kualitas informasi akuntansi yang akuntabel atau akuntabilitasnya dapat dipercaya. Nah, ada beberapa poin utama sebenarnya. Seperti apa sih kualitas informasi akuntansi yang diharapkan? Yang pertama itu relevansi. Yaitu yang dimaksud relevansi adalah informasi akuntansi harus mampu mempengaruhi keputusan dan bersifat tepat waktu. Dia relevan dengan keputusan-keputusan atau relevan dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan saat ini. Yang kedua itu keandalan. Informasi harus dapat diverifikasi serta netral atau dapat diandalkan. Yang ketiga, perbandingan dan konsistensi. Informasi harus diukur dengan cara yang sama antar perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya
ada prinsip-prinsip penting utama dalam akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, yang berarti pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas. Lalu prinsip yang kedua, biaya historis berbanding dengan nilai wajar. Ya, di mana pada biaya historis, aset dicatat berdasarkan harga pembelian awal, dan pada nilai wajar, aset dan liabilitas dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan. Yang ketiga, prinsip materialitas, yaitu informasi dianggap material jika dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu prinsip konservatisme, yaitu lebih berhati-hati dalam melaporkan keuntungan dan langsung mengakui potensi kerugian. Baik, yang selanjutnya itu mengenai lingkungan pelaporan keuangan. Kalau tadi kan sebelumnya udah dijelasin kalau peraturan yang di US itu yang digunakan apa aja. Lah mungkin nanti di sini kita akan lebih fokus kalau di negara Indonesia nanti seperti apa laporan keuangannya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini berfungsi untuk mempublikasikan produk atau jasa serta pencapaian perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Kalau di Indonesia itu sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat laporan keuangan berkala, triwulan dan semesteran, atau tahunan dan tengah tahunan. Yang mana laporan tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan melalui sistem pelaporan elektronik OJK, di mana mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang kelima CALK. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Yang kedua, pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka review. Dan yang ketiga, pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Selanjutnya, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan ini juga melaporkan aktivitas operasi, pendanaan, serta investasi perusahaan. Yang kedua itu mengenai pengumuman laba. Pengumuman laba di sini kan tadi ada jeda waktu audit. Maka dari itu biasanya perusahaan itu dia memberikan informasi penting kepada stakeholder, khususnya itu kepada trader, terus juga investor, pemangku kepentingan lain, yang mana itu biasanya nanti ada di dalam Yahoo Finance, kalau enggak itu ada di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu laporan wajib lainnya. Laporan wajib lainnya ini berbeda-beda untuk tiap emiten. Misalnya itu perusahaan asuransi. Kalau di asuransi itu nanti wajib untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan publikasi. Kalau yang laporan publikasi itu disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya bulan untuk ringkasan laporan bulanan. Sedangkan untuk laporan berkalanya itu nanti ada bulanan sama triwulanannya itu paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Sedangkan kalau laporan lain itu nanti disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam POJK. Selain itu, kalau misal peraturan di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, itu nanti itu ada laporan berkala dan laporan insidental. Kalau laporan berkala itu nanti bisa mencakup laporan bulanan, laporan kelembagaan, laporan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, terus juga ada laporan keuangan publikasi. Nah, kalau yang laporan insidental ini, dia mencakup seluruh laporan yang disampaikan kepada OJK pada kondisi tertentu. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi laporan keuangan? Jadi ada tiga. Yang pertama itu standar pelaporan keuangan. Jadi standar di sini itu nanti mengacu pada GAAP dan IFRS yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua itu ada manajer. Jadi manajer itu memiliki kontrol dalam integrasi laporan keuangan.
Kenapa bisa dikatakan dia kunci dari integrasi? Karena manajer menjadi pihak yang memberikan penilaian dan mengkomunikasikan informasi yang dimiliki perusahaan melalui pilihan dan perkiraan akuntansi. Manajer juga dapat mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung melalui pengaruh kolektif mereka dalam proses penetapan standar. Yang ketiga itu mekanisme pemantauan dan penegakan. Dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Beberapa di antaranya itu dari auditor eksternal, selain itu juga dari tata kelola perusahaan itu sendiri, seperti jajaran direksi, auditor internal, dan komite audit. Yang ketiga itu juga ada SEC kalau di US, kalau di Indonesia nanti OJK. Yang keempat itu ada litigasi atau tuntutan hukum, di mana dapat mempengaruhi manajer untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih bertanggung jawab untuk pengungkapan hukum maupun sukarela. Selanjutnya itu sumber informasi alternatif itu ada 3. Jadi sumber lain yang bisa mendampingi penggunaan laporan keuangan diantaranya itu informasi ekonomi, industri, dan perusahaan, yang mana digunakan oleh investor dalam memperbarui ramalan perusahaan. Dampak dari informasi berbeda untuk setiap industri dan perusahaan, tergantung dari sejauh mana laba dan resiko perusahaan mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, pengungkapan sukarela oleh manajer merupakan sumber informasi yang semakin penting karena terdapat beberapa motivasi yang dapat mendasari pengungkapan sukarela, yakni motivasi untuk menghindari kemungkinan tuntutan hukum, penyesuaian prediksi, dan keinginan untuk mengelola prediksi. Dan yang terakhir itu perantara informasi atau analis. Para analis tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit. Tujuan mereka itu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk suatu keputusan. Output pada analis ini berupa ramalan, rekomendasi, dan laporan penelitian. Harapannya, para analis dianggap dapat melakukan fungsi pengumpulan informasi, interpretasi informasi, analisis prospektif, dan rekomendasi. Baik, selanjutnya mengenai cakupan materi IFRS. Sudah dijelaskan oleh teman sebelumnya bahwa IFRS merupakan standar pelaporan keuangan. Mengenai laporan keuangan dan standar akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Kemudian laporan keuangan ini menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan juga pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakainya, seperti investor, kreditor, dan lain-lain. Lalu, laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu SAK atau IFRS. Tujuan dari adanya standar akuntansi yaitu yang pertama, untuk keseragaman laporan keuangan. Laporan keuangan ini dengan adanya standar akuntansi, itu laporan keuangannya bisa relevan dan reliabel. Kemudian tujuan yang kedua, memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku, sehingga meminimalkan bias dari penyusunan. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu memudahkan auditor dalam mengaudit. Kemudian yang keempat, itu memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Kemudian penggunaan laporan keuangan ini banyak dari pihak-pihak sehingga dengan adanya standar akuntansi ini penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Kemudian untuk standar akuntansi ini di Indonesia terdapat 5 pilar, yaitu SAK, SAP, SAS, itu FP, dan kemudian EMKM. Next. Kemudian membahas mengenai IFRS, karakteristik dari IFRS ini menggunakan principle base, di mana principle base ini lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Kemudian
Yang kedua yaitu standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi ini mencerminkan realitas ekonomi. Kemudian prinsipal base ini membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansinya. Kemudian karakteristik IFRS yang kedua yaitu menggunakan fair value dalam penilaiannya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jika tidak ada nilai pasar aktifnya, harus melakukan penilaian sendiri, dan itu memerlukan kompetensi, atau jika tidak, bisa menggunakan jasa penilai. Kemudian karakteristik yang ketiga, yaitu mengharuskan pengungkapan atau disclosure yang lebih banyak, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian karakteristik yang keempat, yaitu IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan HET yaitu aturan dan pedoman dalam akuntansi keuangan. Aturan ini ditentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan, seperti bagaimana aset diukur, kapan liabilitas timbul, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan beban dan kerugian terjadi. Terdapat dua set HET yaitu US HET yaitu aturan dan praktik yang berlaku di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu IFRS seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. US HET yaitu penetapan standar akuntansi di Amerika Serikat yang menjadi tanggung jawab sektor swasta dengan keterkaitan erat dengan profesi akuntansi. Bagian utama yang menetapkan standar akuntansi adalah Financial Accounting Standard Board atau FASB. Aturan dan pedoman yang diterbitkan oleh FASB yaitu disebut Statement of Financial Accounting Standard. USHAP juga mencakup domain lain seperti pernyataan dan opini yang diterbitkan oleh badan sebelumnya sebelum FASB berdiri. Yang kedua, interpretasi dan pedoman praktik. Yang ketiga, peraturan dari American Institute of Certified Public Accountant dan Securities and Exchange Commission. Wewenang hukum dalam penegakan USHAP berada di tangan Securities and Exchange Commission. SEC adalah lembaga pemerintah independen yang mengawasi penerapan Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 yang mengatur pengungkapan informasi dalam tawaran sekuritas publik. SEC berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap praktik pelaporan keuangan yang diterima. Next. Terdapat 10 prinsip HET, yaitu yang pertama prinsip keteraturan. Ini akuntan harus memenuhi aturan dan metode HET. Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu perusahaan harus mengikuti pedoman secara konsisten setiap proses dokumentasi laporan keuangan. Yang ketiga, prinsip ketulusan, yaitu akuntan tetap tidak memihak ketika mengerjakan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, prinsip ketetapan metode, yaitu menggunakan prosedur yang konsisten. Yang kelima, prinsip non-kompensasi. Yang keenam, prinsip kehati-hatian. Yang ketujuh, prinsip kesinambungan. Yang kedelapan, prinsip periodisitas. Yang kesembilan, prinsip materialitas. Dan yang kesepuluh, prinsip itikat baik yang maksimal. Oke, selanjutnya itu ada kami pernah tadi. di Nah, kita ngebahas latar belakang fair value dulu nih. Latar belakangnya eh, nilai wajar dinilai sebagai konsep yang paling pas dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis, sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya. Akuntansi nilai wajar menjadi lebih penting dalam pelaporan keuangan karena dapat memberikan informasi relevan yang berguna. Informasi yang andal akan memudahkan investor dalam menilai aturan baru yang digunakan dalam memberi keputusan. Pengungkapan nilai wajar baik bagi suatu perusahaan, tapi ada beberapa kendala pada
aset maupun liabilitas dapat menunjukkan relevansinya dengan mempengaruhi keputusan investor maupun calon investor untuk berinvestasi. Investor tentunya dapat mengambil keputusan tersebut dengan harapan dapat mendapatkan pengembalian atau return yang lebih besar di masa yang akan datang. Bagi para investor, tingkat return ini menjadi faktor utama karena return adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Next itu ada pengertian fair value. Ini menurut PSAK 68 atau IFRS 13, fair value atau nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dan menurut Warren, nilai wajar diartikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau melunasi liabilitas. Next itu ada teknik penilaian fair value. Jadi di sini ada 3 teknik pendekatan pasar, market approach. Ini tuh menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau serupa dengan bisnis. Yang kedua itu ada pendekatan biaya atau cost approach. Ini mencerminkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat atau service capacity, aset atau sebagai biaya pengganti saat ini. Dan yang ketiga itu ada pendekatan penghasilan, income approach. Mengkonversi jumlah masa depan seperti arus kas atau penghasilan dan beban ke suatu jumlah tunggal saat ini yang didiskontokan. Ada beberapa kelemahan fair value. Yang pertama itu berusaha menyediakan informasi yang transparan sehingga sangat sensitif terhadap pasar. Yang kedua itu volatility kinerja lembaga. Yang ketiga mungkin tidak mudah diperoleh untuk beberapa aset atau liabilitas. Dan yang keempat itu mengakibatkan fluktuasi lebih dalam laporan akuntansi. Ada kelebihan fair value, yang pertama itu ada relevance. Banyak orang percaya bahwa standar akuntansi historical cost telah banyak kehilangan relevansinya karena kegagalan mengukur realitas ekonomi. Dan yang kedua itu ada reliability. Masalah yang selalu ada yang tidak dapat dihindari adalah bahwa model akuntansi berdasarkan historical cost tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis dan cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ada beberapa dampak fair value accounting terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu dampak terhadap laporan posisi keuangan. Ketika suatu aset atau liabilitas yang dilaporkan pada nilai wajar, maka selisih antara biaya awal dari aset atau nilai wajar periode sebelumnya harus dicatat. Dan yang kedua itu adalah dampak terhadap laporan laba rugi. Laba yang belum direalisasi atau kerugian atas perubahan nilai wajar sebagai bagian dari ekuitas, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dapat dilaporkan pada laporan laba rugi. Sekian presentasi saya mengenai fair value accounting. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi semua hasil diskusi dari kelompok 5. Jika ada segala kekurangan dan jika terdapat kendala dalam proses presentasi dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.